Benci Habib berarti iblis. Benci Habib berarti iblis. Yang pertama kali menggaungkan ini, kata-kata ini siapa? Dek Nopel Al-Gedabrus. Ya. Benci sama Habib, kaya, masih kaya, dulu itu masih kaya. Seperti masih. Ketika kata-kata seperti itu diterima oleh kiai yang kurang terbuka wawasannya, apalagi nanti ditiru oleh santrinya, jamaahnya, muridnya, ya jadi beneran WWLS iblis. Ya Allah, naudzubillah. Naudzubillah. Padahal sebenarnya sebelum ceramah itu sudah diwanti-wanti sama panitia untuk menyampaikan ya, yang tidak menyinggung kedua belah pihak yang pro dan yang kontra dengan Habib. Pak Yai Tohawi ini sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Saya punya videonya. Monggo disimak videonya Pak Kiai Bejo Dunia Akhirat. Situ ada sudah. Dan saya juga menyimpan video aslinya. Sudah dipesan. Ini video aslinya. Ya nyong tahu makom ya, makom katro. Makom katro. Dadi ini Kiai Katro. Kiai sampean pancaraman kene. Kowe nemang kidul ke PWI. Kowe sampean gak ngaji bae. Aja kanda muhibin, aja kanda ibaratnya mempertahankan karo habaib. Lah, ini. Mulai orang gua. Pengalaman kita akhirnya lagi ceramah pan gak didoa jadi bete masalah wong sing ora seneng karo Habib iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, sebelum kita memasuki materi atau tema yang kita kaji malam hari ini, terlebih dahulu mohon waktu untuk kami sampaikan mukaddimah pembukaan bahwa baru-baru ini banyak sekali kejadian yang di luar nalar kita terjadi di mana-mana, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya perilaku kriminal, tindak kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat yang rata-rata gara-gara faktor ekonominya, imannya, ya, mentalnya yang mengakibatkan korban berjatuhan di mana-mana. Tidak hanya musibah kecelakaan di jalan saja, tetapi juga sedikit ada pemantik sehingga menjadi amarah. Cara melampiaskannya ya dengan cara membunuh, seperti nyawa kita tidak ada harganya. Oleh sebab itu, untuk menghindari wabah amarah yang meluas seperti ini, mari kita senantiasa beristighfar, memperbaiki diri, ya, bersolawat Nabi, meniru ajaran Nabi kita, terapkan tidak hanya lisan saja tetapi juga tindakan kita. Mari kita berislam secara kafah, dhahiran wa batinan. Jangan hanya sekedar omongan saja. Sehingga para pemuka agama dan masyarakat ini bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, jamaatnya, rakyatnya, sehingga umat ini terayomi semua. Di Kudus
dua kakak beradik dibunuh. Di Lampung, kakak beradik anak kecil pamit mau cari duren, dibunuh. Sedikit-sedikit membunuh, sedikit-sedikit membunuh. Ini hukum ya, tabur tuai yang ada dan terus berlangsung di negeri kita Nusantara. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini karena gara-gara ya, orang yang katanya mengerti agama, katanya mengerti ilmu tata negara, mengerti ilmu cara mengelola ekonomi negeri kita, tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Di sisi yang lain, para ulama menampilkan kehidupan glamor, makan-makan bersama dengan keluarga Gus, Kiai, Bunyai, menantu, cucu, dan lainnya. Padahal di sisi yang lain, banyak orang-orang yang menderita, PHK, sulit cari kerja, ya. Bahkan tidak hanya di satu kota, di mana-mana seluruh Indonesia seakan-akan keberkahan ini ditahan oleh Allah Ta'ala, sementara belum dilepaskan keseluruhannya untuk kita nikmati bersama. Oleh sebab itu, ini bagian daripada mengingatkan diri saya secara pribadi ya, jangan sampai sebagai penganjur agama itu tidak memberi contoh kepada umatnya. Kang Brot, assalamualaikum cengkareng jadi manggih Pak dan sami-sami Pak Kang Brot. Dengsi en mon, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Lencai Bonce, assalamualaikum semuanya, Petamburan hadir saudara ya ikhwan. Habib Lencai Bonce dari Petamburan. Nggih, waalaikumsalam. Habib Lencai Bonce. Assalamualaikum Malang derek ngos nggih monggo. Pak Toto Bagaskoro derek nyimak nggih monggo Pak Toto Bagaskoro. Sama-sama. Pak Muhammad Thohir, kodrat kita nggak boleh, cuma boleh juga mengingatkan saudara. Nggih, saling mengingatkan Pak Muhammad Thohir. Jadi orang yang mau mengingatkan itu harus mau diingatkan, gitu loh. Karena kita ini sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Inilah manusia yang beruntung ya di abad kita sekarang ini. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illa, pengecualian istisnanya ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu jadi sama-sama sebenarnya. Nggih. Pak Kodrat mencari dan menggali tapi tidak memakai dasar. Orang Sunda dicari-cari dengan cara yang brutal dan membabi buta. Kutipan dari Uga Siliwangi. Nggih Pak Kodrat. Sekarang itu sama-sama nggak Madura, nggak Sunda, nggak Jawa, nggak Dayak, nggak Sasak, nggak Papua, nggak Melayu, nggak Aceh, nggak semuanya. Rata-rata ya. Orang itu gampang marah itu loh. Gara-gara apa? Faktor ekonominya, faktor masa depannya ya atas dasar agama juga yang kurang, iman dan Islamnya yang tipis. Tapi yang bisa kita deteksi itu adalah perannya syaitonir rajim yang membisiki umat manusia. Tapi jangan salahkan setannya, salahkan nafsu amarah kita. Harus kita taklukkan dan kendalikan bersama. Nggih. Pak Ahmad Rifki Malaysia hadir, monggo dari Malaysia, nggih. Nah, kenapa satu ringgit itu bisa 2.600 ya rupiah menangan nilai tukarnya Malaysia daripada Indonesia. Pada merdekanya itu duluan Indonesia. Ini gara-gara apa? Indonesia itu pengelolaan tadi yang saya sampaikan di awal. Ahli tata negara harus mampu mereformasi ya negara kita menuju kejayaan bangsanya sendiri. Orang mau berusaha di Indonesia itu, orang Indonesia sendiri itu dipersulit. Tapi kalau orang asing dikasih karpet merah, seakan-akan itu nggak masuk akal loh ya. Ya, mau usaha apa itu izin dipersulit. Di Aceh itu ada seorang petani yang menemukan bibit padi yang berkualitas tinggi, malah ditangkap polisi. Dilakukan karena benih padinya nggak berizin. Nah, inilah kekeliruan penyelenggara negara kita. Kita ini hanya mendahulukan teori saja. Teori hukumnya seperti itu tanpa mempertimbangkan ya kewajiban negara untuk mengayomi rakyatnya ketika menemukan formula-formula ya ilmu dan teknologi terbarunya. Nah, inilah yang menjadi
tantangan kita bersama. Indonesia ini sebenarnya masyarakatnya itu cerdas-cerdas, berkualitas SDM-nya, cuma ditekan sama pemerintah, sehingga nggak bisa maju gitu, nggak bisa maju malah. Pak Muhammad Tohir Salam, Pak Israel Kampret, sebelum tidur nenekku dulu dongeng begini Pak Kiai Nur, Nusantara nanti ada perang saudara setelah pusaka dan surat keluar dari alam peteng. Pertanyaannya, sudah keluar semuakah pusaka dan surat peteng? Sudah keluar. Ya termasuk ini ya, buku-buku, kitab-kitab yang dulu belum ada di pasaran, kita dipelajari oleh ulama dan kiai kita, sekarang sudah keluar semua. Ini termasuk kan keluar dari alam kegelapan. Dulunya gelap, belum ada PDF, sekarang sudah ada PDF semua. Pak Israel Kampret. Jadi perang saudara sudah terjadi dulu, G30 SPKI 1965, 66, 67, bahkan sampai 70-an loh itu. Ya, berlangsung perang saudara, 200.000 nyawa melayang. Pada masa perang Jawa, 200.000 nyawa melayang. Loh, terus mana lagi? Akan berkurang lagi kah populasi penduduk bangsa kita ini? Seharusnya tidak usah terjadi. Jangan sampai ada perang saudara. Yang ada itu perekatan antar sesama saudara, sebangsa, setanah air, tanpa membedakan agamanya. Agama itu biarlah ya diyakini oleh pemeluknya. Yang penting itu bersaudara, sama dalam satu negara dan bangsa. Ya, bersuku-suku tapi tetap satu. Ya, itu nggih. Pak Tudenius seneng nih kalau misalnya petani organik dari Tarim Badir. Pak Tudenius ini sebenarnya orang cerdas, mau menemukan formula penting, mungkin elektronik, otomotif, atau mungkin gebrakan terbaru, mungkin BBM itu diganti dengan air laut yang asin ya, mungkin ya. Nanti Pak Tudenius akan ditangkap oleh pemerintah. Karena apa? Ya mengganggu kestabilan ya, menyaingi ya. Persaingan, nyaingi Cina, nyaingi Amerika, nyaingi Israel sana. Yang akhirnya jenengan akan ditangkap nanti. Petani organik dari Tarim nggak mungkin. Di Tarim itu nggak mungkin maju gara-gara pemahamannya yang keliru dari awalnya, suka menipu. Gitu. Akhirnya nggak bisa maju-maju masalah khurafatnya. Kembali kepada zaman jahiliyah Pak Tudenius. Jadi bukan kembali ke zaman ilmiah. Kalau petani organik dari Tarim Badir, Pak Tudenius ini suka humor. Pak Muhammad Rohim SC, kiai yang bela Habib suruh mubahalah berani ndak? Gak akan berani. Kalau berani ya sudah mati duluan. Kita ini kajian ilmiah, nggak perlu mubahalah. Nanti kasihan mereka akan kualat. Kopi hitam nggih. Pandangan Kosim undang Kiai Haji Fakih Mudawam Padangan Rembang ya nggih, siap insyaallah. Beliau sangat berani kok ya. Kemarin itu memutuskan untuk membongkar ya makamnya Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf Peloson Jati Kudus itu. Ya saya langsung terjun ke lapangan dan bahkan sampai sekarang ini saya ditunggu oleh sesepuh ulama mastur dari Kudus sana. Mencari-cari saya, beliau tidak bisa kemana-mana, menunggu saya datang menemui beliaunya, dan saya masih dinas kerja jadi belum bisa untuk segera menjadwalkan ke sana. Ya ini alhamdulillah Pak Yai Fakih Mudawam dari Padangan ya Rembang sudah menyampaikan ya kebenaran, walaupun toh ada sebagian kitab yang memperbolehkan tentang pembuatan cungkup kijing bagi orang saleh, bagi wali, bagi nabi untuk tabarukan ya, itu tidak mutlak, tergantung posisi, situasi dan kondisi permakaman itu seperti apa gitu. Jadi itu hujah yang lemah, apalagi kalau berhubungan dengan menutup makam-makam umum. Untuk dalil secara awam, gampangan saja, nggak perlu dibahsul masailkan ya. Seandainya leluhurnya Gus Bahak ya, makamnya ditutup, dibuat jalan, itu terima apa enggak? Gitu aja wes, nggak usah sulit-sulit rumit dibahas sampai cari yang memperbolehkan ya. Wes gitu aja. Leluhurnya Gus Bahak, makamnya tak tutup sama cor ya, tak lewati buat jalan ya.
Rela apa enggak gitu aja, gampang itu. Gampang itu. Kecuali kalau usia makam itu lebih dari 600 tahun, 700 tahun, ya itu masalahnya beda dan hilang ahli warisnya. Nah, itu bisa ada pembenaran untuk dibuat jalan. Itulah kalau makam-makam masih diziarahi oleh anak cucunya kok malah dicor, itu hukumnya bagaimana? Kumpulkan para mukibin dan khabaib semua untuk membelanya, tidak akan bisa. Gak sombong, tidak akan pernah bisa. Mau menghalalkan seperti apa? Kalau makam pribadi ya monggo saja. Gitu nggih. Pak Bang Endi, terima Pak Kiaiku, undang Gus Najih Maimun di podcast jenengan yo nggak akan mau. Wong minyak dikumpulkan sama air itu nggak akan ketemu. Kalau mau nggak apa-apa, atau saya ke sana saja nggak apa-apa. Itu loh. Kadang-kadang karakteristik ya orang yang maunya itu aliran putihan loh ya. Kalau saya ini kan sembarangan ya, itu gaya nalar, akses pemikirannya itu hanya selangkah gitu loh. Nggak mau berpikir 3 langkah. Karena apa? Males berpikir. Males berpikir, rata-rata itu wis ngene yang ini titik gitu loh. Saklek, mandek gitu loh. Nggak bisa berkembang, nggak bisa dinamis gitu loh. Nggak bisa dinamis. Sama seperti ya misalkan ya MUI Jawa Timur ya, atau sebagian pengasuh pondok pesantren Pasuruan yang mengharamkan sonhorek ya. Coba kemarin hari Sabtu Ahad sampai malam Senin ya, di Kecamatan Rembang itu ada 39 sonhorek. Ayo haramkan, kamu akan dikucilkan oleh masyarakat. Di Pasuruan, kalau nggak percaya cek sendiri. Di Kecamatan Rembang, mulai dari jalan Rembang ya, Rembang bukan Rembang Jawa Tengah loh ya, Rembang Kecamatan, Kabupatennya Pasuruan. Ayo haramkan lagi, kamu akan akad besok lagi ada lagi ya. Ayo coba yang pertama kali menggulirkan haramnya sonhorek sekarang, ayo ngomong sekarang, berani tak kalian? Ini di Pasuruan sendiri, di Rembang, Bangil gitu nggih. Pak Ahmad Fani, Pak Muhammad Rohim nggih. Semoga keihya sehat selalu, panjang umur, matur suwun, terima kasih, amin. Pak Ahmad Fani, yang iblis itu yang percaya Mi'raj 70 kali, itu yang iblis, mengaku itu iblis bro. Nggih, Pak Ahmad Fani nggih. Lah ini kan masih belum tema. Masih mukodimah. Nah, ini masih mukodimah. Mukodimah itu ya tadi lah. Ini spesialis ya, nggak fokus ke satu kitab, atau kami bagikan PDF sebuah kitab baik nasab ataupun sejarah atau kitab fikih atau kitab tauhid atau kitab tasawuf ya, enggak. Karena ini fokus untuk menyapa panjenengan semua, plus untuk membahas situasi, kondisi, informasi, kejadian terkini ya. Karena di video pendek kami jenengan lihat semua itu hampir 700.000 kali ditonton dan menyebar kemana-mana tentang ucapan Allah iblis. Bagi Kiai Nusantara mengatakan iblis kepada sesama saudaranya itu pantangan sebenarnya, pantangan. Nah, nanti kita bahas pada poinnya. Pak Muhammad Thohir, Pak Andi Amin, Pak Kudran Nabi Ibrahim alaihissalam saja diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bernasab kepada leluhurnya sendiri yang tidak benar akidahnya. Oke. Pak Azhar ya, atau Terah itu kan bapaknya Abraham ya. Lah itu bagaimana? Lah masalah ini kita harus bijaksana ya. Ada nasab biologis, ada nasab secara teologis. Kalau teologis Nabi Ibrahim dengan Azhar nggak masuk, tapi secara biologis tetap masuk. Itu tetap masuk karena Nabi Ibrahim itu orang Irak. Orang Irak hijrah ke daerah Palestina ya, Mesir ya, lalu ke Makkah. Ini harus kita pahami bersama bahwa nasab itu tidak begitu penting tanpa dilandasi dengan ketakwaan. Gitu ke Pak Islahina koribun wadduhu
kun fayakun, man jadda wajada. Yarji'u adalah sebuah pepatah bahwa setiap masa sulit pasti akan berakhir dan keadaannya benar pada akhirnya akan kembali melalui proses perbaikan yang sudah dekat. Insya Allah kita harus optimis, jangan pesimis. Bahwa kiamat kubra itu masih panjang. Hidup manusia masih abadan abada khalidina fiha madamatis samawat wal ard. Kita tetap optimis, yang penting kita berbuat baik. Yang bisa memanjang, memberkahkan umur kita itu ya diri kita sendiri melalui usaha dan doa. Lalu Allah memberikan jalan, man jadda wajada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu Qur'annya. Tapi kalau istilahnya itu ya man jadda wajada, seperti film yang dimotori oleh anak-anak Tenggal Gontor ya. Man jadda wajada. Kun fayakun. Tapi kun fayakun itu artinya jangan kling gitu kayak sulapan tak istu islahiha. Enggak. Kun mulai proses fayakun lalu terwujud entah 10 tahun, entah 20 tahun, itu fayakun gitu loh. Fi'il mudhari itu kan yakunu. Bakale utawa arep kan langsung fakana, itu bukan, itulah fi'il mandilan. Fi'il mudhari itu bakale, arep terwujud utawa bakal terwujud kan gitu. Kun dulu cita-cita. Nggih digambarkan sejak dini. Pak Budi Utomo ya nggih, pernah menangka. Jangankan cuma tetangga, aku sama kakakku saja sering beda pendapat. Deket ribut mulu, kalau jauh suka kangen. Nah, ini namanya orang kumpul itu sama seperti gelas dan piring. Sering ketemu ya kadang-kadang retak. Tapi kalau jauh malah justru raket dicari. Yang namanya seperti pepatah apa ya? Galak-galak kucing gitu ya. Kalau ditinggalkan malah kangen gitu. Kalau nggak ditinggalkan malah kadang-kadang itu benci. Ya, ini tapi kadang-kadang tidak seperti yang panjenengan alami nggih, Pak. Tadi siapa tadi? Pak pernah maling nangka, nggih. Kadang-kadang enggak. Kadang antara sesama saudara itu kenapa kok bisa crash kontras? Antara anak dengan bapak atau ibu ada yang crash dan kontras. Itu karena beda jiwanya. Jiwanya itu beda. Dilalai itu ya kontras, sering banyak kontrasnya daripada pronya itu. Kadang-kadang seperti itu. Pak Bu Angelina nggih leres nggih. Pak Jerry sampeyan nggih sugeng dalu. Wong Pekalongan kajian derek nyemaya simak sambil kerja lembur nggih Pak Jerry monggo kerja. Kerja itu ibadah. Karena ibadah yang mahdoh atau formal itu nggak bisa terlaksana kecuali ada bekalnya, maka mencari bekal itu hukumnya juga wajib. Melakukan kewajiban bekerja berarti dapat pahala. Kalau ditinggalkan nggak bekerja ya dapat dosa. Malayatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, Pak Jerry monggo jenengan juga beramal, ya beribadah. Nah, ibadah itu tidak harus membaca Quran, ya formal sholat, zakat saja tidak. Semuanya mengandung nilai ibadah. Mbah Gogel leres. Kang Kabayan, akhlak Habib dan mukibinya mirip. Guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Maraton itu masih kurang cepat. Lari maraton kan pelan-pelan gitu. Ini lari cepat. Nggih, Kang Kabayan. Hari kembali ke bahasan tema ini. Benci Habib berarti iblis. Benci Habib berarti iblis. Yang pertama kali menggaungkan ini, kata-kata ini siapa? Dek Nopel Al-Gedabrus. Ya. Benci sama Habib, kaya, masih kaya, dulu itu masih kaya. Seperti masih. Ketika kata-kata seperti itu diterima oleh kiai yang kurang terbuka wawasannya, apalagi nanti ditiru oleh santrinya, jamaahnya, muridnya. Ya jadi beneran. WWLSE iblis. Ya Allah, naudzubillah. Naudzubillah. Padahal sebenarnya sebelum ceramah itu sudah diwanti-wanti sama panitia untuk menyampaikan ya yang tidak menyinggung kedua belah pihak, yang pro dan yang kontra dengan Habib. Pak Yai Tohawi ini sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Saya punya videonya. Monggo disimak
videonya Pak Kiai Bejo Dunia Akhirat. Di situ ada sudah. Dan saya juga menyimpan video aslinya. Sudah dipesan. Ini video aslinya. Ya, yang tahu makom ya, makom katro. Makom Katro. Dadi ini Kiai Katro. Kiai sampean pancaraman kene. Kowe nemang kidul ke PWI. Wis sampean gak ngaji bae. Aja kanda mukhibin, aja kanda ibaratnya mempertahankan karo habaib. Nah, ini. Mulai orang gua. Akhirnya pengalaman kita. Akhirnya lagi ceramah penegari donga. Jadi beda masalah wong sing ora seneng karo Habib iblis. Beliau yang hilang sendiri. Sudah namanya Kiai Katro itu kiai yang kurang berpengalaman, ketinggalan informasi dan zaman. Ya, sudah dikasih. Kalau saya ceramah nih, biasanya kalau dipesen, terus saya mengikuti uang tamu kok. Walaupun saya memiliki materi sendiri yang tidak bisa diintervensi, tetapi mempertimbangkan. Lawang penceramah diundang itu kan mengikuti tuan rumah, kan begitu. Sama panitia, dilihat dulu. Saya sering bertanya, ini kelasnya seperti apa di sini ini. Wong kadang-kadang saya salah ya ketika menyampaikan sesuatu yang tidak mudah diterima oleh ummah jamaah yang rata-rata petani, nelayan, yang beda-beda kan, ya kan. Jadi sebenarnya kalau ngaji umum itu ya cukup yang sedang-sedang saja materinya, nggak terlalu tinggi bahasanya, nggak mudah diterima nanti kalau terlalu tinggi, ya kualitas atau materinya disesuaikan dengan keadaan di sekitarnya, disesuaikan dengan zamannya juga, gitu. Lah Pak Yai toh ya nggak menggubris itu. Nah ini kesalahan beliaunya. Ini saya ingatkan ya, Pak Kiai Tohawi berhenti jadi kiai kalau tidak mau merubah lisan panjenengan mengata-ngatai sesama saudara umat Islam dengan kata-kata seperti itu. Ini justru malah dibela oleh Dek Hanif Alatas, dan saya punya videonya, saya punya videonya. Nggak diingatkan oleh Dek Hanif Alatas, oh berarti secara keseluruhan semuanya antara Habib dan Mukibin itu sama saja, dan benar-benar mau merusak tatanan agama di Indonesia. Nah ini nanti kalau saya terangkan lebih dalam, lebih luas lagi, saya akan disalahkan mesti kok benci, karena benci bagaimana? Mengingatkan dan menata semuanya. Saya menasihati Pak Kiai Tohawinya ini, nggak usah jadi kiai lah, sudah berhenti jadi kiai, sudah tidak layak jadi kiai. Keluar dari lisan, lisan itu alamat az-zahir yadullu alal batin. Berarti dalemannya ini ya sama gitu. Sudah terkena doktrinnya Habib, termasuk diantaranya adalah Dek Nobel itu. Apalagi tidak hanya Dek Nobel yang mengatakan itu antara 4 tahun yang lalu kan ya. Saya punya video yang ini Dek Hanif. Ini Dek Hanif nih, Al-Atos Atine Dek Hanif ini. Allahu Akbar. Bahasa Arab. Guru bangsane orang ngerti bahasa Arab dhewe ta. Ini
Kiai Tohawi video call dengan Dek Hanif Al-Atosi saat ini difasilitasi oleh Tole Sekhrel dari Tegal itu. Padahal tanggal 9 September yang lalu Habib Sekhrel itu ngaji bersama Habib Soleh bin Ali Al-Atos yang sudah wafat atau meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Tapi Dek Sekhrel Tole ini juga Atos saat ini. Nggak ada isyarat dan hikmat yang diambil dari peristiwa meninggalnya sahabatnya. Ini diulangi lagi, ngeyel Atos saat ini. Padahal Dek Sekhrel ini bukan marga Al-Atosi. Jadi sama gitu loh. Oleh sebab itu siapa yang bisa menata ya peristiwa, kelakuan, tata krama seperti ini kalau nggak kita-kita? Terus kalau kita diam saja, dulu siapa? Belum kiainya aja seperti ini. Oke, ngata-ngatai PWILS iblis. Kalau memang benar PWILS itu iblis. Lah kalau enggak, ya berarti kamu sendiri yang iblis. Ya kafir. Yang kamu katai kafir itu enggak kafir, berarti kafir itu kembali ke kamu sendiri. Ya fajir. Yang kamu kata itu bukan fajir, ya fajir kembali ke kamu sendiri. Bendal kembali ke yang menuduhnya. Sama seperti ini. Oleh sebab itu, tolong murid-murid santri-santri jauhi. Kiai ini jauhi, bahaya. Kecuali Kiai Tohawi mau bertobat dan mengakui kesalahannya. Tetapi ini nggak mau ngakui, malah tambah Allah Akbar, tidak akan pernah mundur, tetap akan maju. Ilmu apa sih dipakai? Karena dalilnya apa? Dalilnya itu kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Dapat dari tafsir mana mawaddah fil qurba itu mencintai Kanjeng Nabi dan keturunannya termasuk Habib-Habib Ba'alawi itu. Ini namanya keracuan, keracunan dalam pemahaman. Berbahaya. Dek Hanif Al-Atos tidak menasihati kawannya, malah justru mendukung. Iblis nanti akan keluar lagi kata-kata apa? Ayo. Iblis terus nanti akan keluar kata-kata wes gak karu-karuan lah itu. Insya Allah ya, kiai-kiai asli Nusantara tidak akan pernah berkata-kata seperti Kiai Tohawi ini. Gak akan pernah, gak ada. Kecuali Mukibin. Karena apa? Yang ditiru itu ada, gitu loh. Yang ditiru itu ada. Hati mbak itu monyet, mbak semuanya lah. Tidak punya pendidikan. Oleh sebab itu ini saya sangat menyesalkan. Tahun ini warga Ponorogo, Jawa Timur itu merubah kolom KTP-nya, agama itu dirubah dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kecewa dengan ulama yang katanya ahli agama tetapi tidak punya tata krama. Jari ini pinter agama tapi gelutan wae seperti kita ini. Sebenarnya saya itu malu ya. Antara sesama kiai dan ulama itu diadu, itu saya itu sebenarnya malu sebenarnya berkata-kata seperti ini di hadapan panjenengan, itu malu. Tapi karena saking kebangetannya negara nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ini kan pasal penodaan organisasi PWLS itu organisasi legal resmi. Oleh sebab itu ya tolong Ketua PWILS Kabupaten Tegal untuk silaturahmi pertama kali dengan baik-baik. Ingatkan ya, ini wajah-wajah orang yang kaku berengkayang dan keracunan pemahaman, terkena doktrin sesat, memahami tafsir kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba itu salah. Sama dengan ngendikonya kiai tadi loh, panitia tadi, Kiai Katrok, Kiai apa ya, Kolot, Kiai Kolot ya. Jika PWLS Kabupaten Tegal tidak iblis, berarti ini dan ini mendukungnya, berarti ya sama saja ta'awun alal ismi wal udwan namanya.
bukan ta'awun alal birri wat taqwa. Padahal diperintah oleh Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berarti dua orang ini tidak menjalankan perintah Tuhannya, justru menjalankan perintah. Ini warna merahnya ini loh, apa ini? Coba. Warna merah ini gambaran apa ini? Ya ini. Jadi terlalu. Ingatkan tolong WWLS Pak Saifuddin Tegal, Kiai Saifuddin Tegal, tolong ingatkan ini. Ketua BWLS semuanya, tolong diingatkan ini. Sebelum saya turun tangan langsung ke Tegal. Apakah Kiai berani? Oh, berani saya. Berani. Kalau yang sekelas Kiai seperti ini, kelas lokal saja ya, nggak cepelekan saya. Senopati ing Ngalogo. Hanya dengan orang kayak gini aja itu kelas apa ini? Mohon maaf ya. Berarti Kiai kok ngata-ngatain sama Muslim itu iblis, itu dari mana? Ajaran siapa? Gitu. Dalam peringatan Maulid Nabi, ya bahaslah akhlak Nabi, lalu menirunya, kan begitu? Nggak usah ceramah-ceramah politik atau saling benci dan membenci satu sama lain. Kalau toh mau mengarahkan dengan cara yang bijaksana, dengan lisan yang tertata. Orang berpendidikan kok kayak orang berpendidikan. Nggak peduli nih mantunya Kiai tokoh NU sekalipun nggak peduli. Wong ini bentuk asli mau dibela kayak apa? Tolong seluruh dunia membelanya, nggak akan bisa. Wong salah kok. Kecuali PWILS itu benar-benar mengubarkan dan ngantemi beliaunya, ini salah. PWILS itu protes, yai aku iki wong Islam yai kok katakan iblis itu bagaimana, saya nggak terima yai. Kan sudah bagus itu. Cuma korbannya itu di jamaah ibu-ibu, anak-anak lainnya. Ini ada apa? Seperti tua kok gegeran orang duwe isin loh. Seakan-akan itu yang disalahkan itu PWILS nantinya. Mohon maaf saya tidak membelani PWILS, tapi nanti PWILS disalahkan oleh jamaah yang nggak ngerti ya jeluntrungnya. Nah inilah yang jangan sampai terulang kembali gara-gara Pemalang ya, gara-gara diulang oleh Kiai Tohawi ini menjadi malang ini akhirnya nasibnya ya, menjadi malang, turun derajatnya. Apalagi saya kira setelah 2 kali ya 1 kali 20 jam berikutnya itu dia tobat, itu mau klarifikasi dan memperbaiki ucapannya, tapi malah nggak, malah dadi ya, malah tambah dadi ya. Saya nggak perlu ketemu dengan Kiai Tohawi, cukup Dek Hanif Alatus ketemu dengan saya. Apa ajaran yang kalian sebarkan di Indonesia? Ajaran apa yang kalian sebarkan, masukkan ke dalam memori hati dan otak masyarakat Indonesia ini? Ajaran apa? Mengatakan iblis-iblis itu kamu benarkankah? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Terlalu. Ajaran apa itu loh? Ajaran apa? Mau merusak agama itu silahkan rusak aja di Tarim sana, nggak usah merusak orang Indonesia. Orang Indonesia sudah bangkit. PWILS itu orang yang lugu-lugu, terdiri dari dukun pijet, ya bukan dukun suwuk, ya dukun suwuk, dukun pijet, kiai-kiai lokal itu loh, orang yang peduli dengan bangsanya. Mereka tidak dapat imbalan apa-apa, peduli dengan nasib nanti generasinya, anak cucunya. Kenapa engkau katakan iblis? Iblis itu makhluk paling jahat loh ya, di dunia sampai di akhirat ya. Kok kamu sematkan kepada PWILS itu, ya nggak terima. Itu syukur nggak diantemi di tempat itu loh. Masih diingatkan seperti itu. Lah gitu loh ya. Jadi jangan diulangi lagi ya Kiai Tohawi. Saya kira Kiai Tohawi ini seperti Imam At-Tohawi pengarang kitab Syarah Muskilil Athar. Saya kira itu sealim ya. Mungkin bapaknya Mas Tohawi ini kepinginnya anaknya ini kepingin seperti Imam At-Tohawi pengarang kitab Syarah Muskilil Athar yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu umurnya 120 tahun, ya meninggal dunia. Ternyata beda.
Gara-gara kena doktrinnya orang-orang seperti ini loh. Nanti kalau saya jelaskan, saya dituduh menebar kebencian. Kalau saya menebar kebencian, berarti bencilah kepada polisi yang menangkapi para pendosa, pelanggar hukum dan pasal yang ada. Polisi itu salah semua. Kemenkumham melalui binaan ya lembaga pemasyarakatannya itu dosa semua. Gara-gara penangkapi wong sing dosa. Ya, dosa disalahkan semua. Nah terus bagaimana? Kok dibalik fakta itu loh. Ya, inilah masyarakat Indonesia sudah cerdas semua, bisa memilah dan memilih mana yang lisannya bersih, hatinya bersih, dan yang sebaliknya. Tidak hanya iblis saja, ya semuanya nanti keluar semua, gitu loh. Yo, keluar lah. Malu saya mengatakan seperti itu karena tidak pernah saya dididik oleh guru saya, abah orang tua saya, keluarga saya untuk berkata-kata seperti ini. Apalagi kiai loh ya. Kalau orang dalanan preman itu wajar itu loh. Nah ini kiai, ya punya santri. Ini berbahaya. Oleh sebab itu ini Bismillahirrahmanirrahim saya lorot, saya copot gelar kiainya, Mas saja, Mas Tohawi saja. Saya copot gelar Tohawi. Karena apa? Saya ini kiai asli Keraton Mataram Islam. Ya, saya copot kiainya, sudah jadi Mas saja. Kecuali mau bertobat, ya memperbaiki dan klarifikasi ucapannya. Maaf para jamaah semua, saya atas nama pribadi yaitu Tohawi minta maaf kepada BWLS, bukan bermaksud untuk menghina dengan ucapan iblis kepada kalian semua. Ini karena sabukul lisan saya itu lebih bijaksana, gentle itu, tapi malah tidak dia minta dukungan sama majikannya, majikannya dukungan sama ini merah ini loh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya Allah, Pak Jerry, assalamualaikum, sugeng dalu, wong Pekalongan nggih. Pak Ahmad Gufroni, bismillah, niat ngaji sami-sami nggih. Ngajinya seperti ini, nggak ngaji itu misu-misui. Kiaiku, Gus Fuad kenapa sekarang ngumpet nggih? Membatasi, nggih, karena beliau ingin taktik mundur dulu untuk maju. Nah, namanya orang perang itu kadang yang mundur, nggak maju terus ya enggak. Mbak Gogel, Kodrat izin bertanya. Perintahnya mengikuti agama Nabi Ibrahim ataukah disuruh mengikuti agama istri Nabi Ibrahim? Mohon jangan Bang. Jadi tanya Bang Kodrat ya, bukan saya Mbak Gogel. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Itu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Summa auhayna mongko nuli paring wahyu sapa ingsun Allah marang ilaika marang sira Muhammad. An ya sak temene kudune ittabi manuto sira millata Ibrahim ing ajarane Abraham atau Ibrahim hanifa sing lurus leres. Karena Nabi Ibrahim itu walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk orang yang menyekutukan Tuhannya. Begitu nggih. Sementara tak jawab nggih Pak Kodrat. Pak Gogel bertanya nggih. Ya hida. Kiai semoga tetap sehat amin matur suwun atau dancing and moon. Kodrat. Ada beberapa hikayat Israiliyat kalau istri Nabi Ibrahim ini dengan Pak Kodrat saja. Bu Angelina P. Nggih maling nangka nggih. Pak Adriana Sah. Lari sprint yai. Oh sprint nggih. Bani Wiragati. Saya selalu nggih amin maju terus ya nggih. Siap. Dukungannya, doanya Pak Herianto. Yang tidak punya jiwa pejuang pasti jadi mukibin karena tidak mau berjuang untuk dirinya. Semoga saudara-saudara kita sadar dan tumbuh jiwa-jiwa pejuang. Siap Pak Herianto. Tidak saya, tidak Kiai Mat, tidak Gus Aziz Jazuli, tidak Yai Jaka Samad, Adina Sarif Rahmat, Tubagus Nur Fandil, Yai Marzuki Mustamar saja. Tidak semuanya. Ini fardu ain kok. Bukan fardu kifayah. Fardu ain. Disambi sambil tulisan panjenengan. Selama. Di Pak Herianto nggih. Pak Gila Pramadisti Proto Pekalongan dereknya nggih. Proto nggih. Om Proto nggih. Pekalongan itu ada Kajen, ada Proto, macam-macam nggih. Siap. Pekalongan itu juga luas wilayahnya nggih. Pekalongan. Pak Dans yang mengatakan itu seperti meludahi muka sendiri lurus jenengan Pak Dan. Nggih. Menuduh orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan itu kembali kepada penuduhnya. Nggih. Jadi jangan sampai ya kita mudah mengata-ngatai orang, apalagi
seorang ulama, seorang kiai pemuka agama. Ditiru, nanti muridnya kayak apa santrinya, malah tambah nemen lah. Tadi yang panjenengan sampaikan, guru kencing berdiri ya muridnya malah tambah tidak hanya maraton, berlari cepat, cepet-cepetan menirunya. Nggih. Ini masuk ke dalam memori otak, terukir dalam ingatan kolektif dalam jiwa, nanti akan terbuka lagi. Apalagi yang kecil-kecil itu, yang masih polos-polos, yang hard disk atau flash disk ya, itu masih putih murni ibarat kertas ya, langsung dicorai negatif seperti itu ya, masuk bleng tanpa bisa membedakan mana yang benar mana yang tidak benar. WWLS iblis, oh berarti benar gitu, diyakini. Bahaya, doktrin seperti ini bahaya, sangat berbahaya. Pak Ahmad Saleh, iblis itu artinya orang yang terusir. Kita buktikan siapa yang akan terusir dari surga dunia ini, guys. Siap Pak Ahmad Saleh. Iblis abalis ablasa, yakni terusir dari kenikmatan, iri, dengki, ya. Terus mengakui paling hebat sendiri. Ana khairum minhu, aku luwih apik daripada Adam. Khalaqtahu min turabin wa khalaqtani min nar. Dan engkau ciptakan dia dari tanah, nah, dan engkau ciptakan aku dari api, lebih hebatan api daripada tanah. Kok disuruh hormat sama anak kecil seperti itu? Moh, sing perintah Gusti Allah. Tetap aba. Wakana minal kafirin itu nggih. Juru kunci Mbak Oko, Waalaikumsalam. Semoga saya sepanjang umur terus berjuang sampai sehat. Matur suwun. Bener-bener rungkat Habibnya nggih, harus istiqomah nggih. Pak Juru kunci Mbak Oko, tidak boleh setengah-setengah. Nggih. Nggih Pak Ahmad Saleh tadi begitu nggih. Bu Mahira Gifari Gifaris Daily. Mantap ya nggih, siap nggih. Sambil membaca tulisan panjenengan yang tadi sore dengan tuliskan bersama. Pak Cipto Wahyu, Assalamualaikum. Apakah manfaat amalan baca sholawat, dzikir dan baca Quran? Manfaatnya sangat besar. Yang penting jangan hanya ibadah itu bil lisan saja, tapi harus diiringi dengan bil kolbi. Sama seperti rukunnya iman itu kan ada 3, okay? Tasdikun bil kolbi, wanutkun bil lisani, wa amalun bil jawarihi. Kalau membaca sholawat berarti angen-angen maknanya sholawat itu apa, ngeresepi lalu meniru yang dibacakan sholawat, yang didoakan rahmat dan salam itu siapa, meniru akhlakul karimahnya Nabi kita. Dan zikir dan baca Quran, membaca Al-Quran 1 hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim itu berarti 30 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 huruf tapi 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Kalau dikalikan berapa puluh ribu huruf, berarti kebaikan semua dapat kita terima alias pahala, energi positif yang membuat hidup kita ini bahagia secara lahiriah dan batiniahnya. Itu namanya manfaat membaca Al-Quran. Dan begitu juga membaca zikir. Zikir itu ingat ya, ingat Allah, ingat ajaran Rasulullah, ya, ingat kalamullah, ya, lalu mengamalkan apa yang menjadi tuntunan dari Allah melalui Rasulullah, melalui kitabullah itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, walaupun dalam kondisi duduk, berbaring, berdiri, ya, itu semua ingat Allah semua. Jadi ingat Allah itu tidak harus menunggu formalitas pas sholat saja, tapi setiap nafas keluar masuk itu sudah otomatis. Itu namanya sholat daim selamanya. Tidak hanya sholat formalitas saja, tapi sholat selamanya. Jadi selamanya ingat Allah Ta'ala. Kalau masih belum bisa seperti itu, berarti masih dalam tahap biasa, belum menjadi tahap luar biasa atau khusus tingkatannya. Nggih, begitu Pak Cipta. Pak Gavin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sama-sama. Ain Alnia, apakah ada dalil dalam hadis Nabi tentang manusia yang diculik oleh jin? Ada, tapi ini athar loh ya. Athar itu dawe sahabat dan tabiin, itu namanya athar. Lah, apakah kita boleh mengikuti athar? Ini ada hadis Nabi sendiri ada. Tutuplah dan cegahlah anak-anak kecil kalian keluar rumah ketika matahari terbenam karena jin itu suka menculik. Berarti jin itu juga bisa menculik manusia. Oleh sebab itu untuk masalah yang terjadi di Serdang Bedage, ya, ini kan masih ruwet ya.
Nah, ini sesuai apa yang saya sampaikan kemarin itu, ya ini untuk alternatif saja, tidak benar 100%, mohon maaf. Saya tidak mengatakan itu, cuma ada, ya kan ada dua, yang dari jalur kebatinan ilmiahnya itu seperti yang saya sampaikan itu. Lah, masalah benar tidaknya, wallahu a'lam. Ayo diteliti lagi, yang ilmiah ya, macam-macam teorinya, ada yang dimakan ularnya masuk ke dalam pohon aren dan macam-macam lah ya, macam-macam, silahkan. Cuma memang di dalam hadis Nabi itu ada keterangan bahwa jin itu bisa menculik manusia dan membawanya ke alam mereka. Tidak hanya anak kecil saja, tetapi orang yang sudah tua juga sama. Pada zaman sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sahabat Ansor itu pernah diculik jin pas keluar malam mau sholat isya di masjid, dicegat sama jin, ditawan selama 4 tahun nih, dimasukkan ke dimensi 4 alam jin itu, sampai istrinya itu bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana ini ya Amirul Mukminin, suami saya nggak pulang-pulang kayak Bang Thoyib, nggak ada kabarnya, nggak jelas, ini bagaimana, tunggu sampai 4 tahun, kalau 4 tahun nggak pulang kamu boleh menikah lagi. Benar, ditunggu sampai 4 tahun nggak pulang-pulang, sama anaknya dinunggu di rumah, nggak jelas, padahal kebutuhan nafkah lahir batin kan perlu bagi seorang istri loh ya. Akhirnya menikahlah istrinya itu karena perintahnya khalifah, menikah dengan laki-laki lain. Ya boleh saja. Ini dalilnya ketika suami pergi tidak ada kabarnya lama, ya nggak menunggu 4 tahun lah ya, setelah masa 3 kali iddahnya boleh menikah lagi dengan pria lainnya. Ini terjadi pada masa kurun sahabat khalifah kedua, yakni setelah Abu Bakar As-Siddiq, yakni Amirul Mukminin Umar bin Khattab. 4 tahun itu, 4 tahun diculik sama jin. Nah di alam jin itu ditawan, ya mungkin dikasih makan juga. Kok bisa bertahan sampai 4 tahun ya, dikasih makan. Makannya apa? Ya mungkin makannya ya berupa materi atau fisik. Ya mungkin buah-buahan yang diambil dari alam manusia, karena jin itu sendiri sebenarnya nggak makan fisik, yang dimakan itu cuma bau-bauan sama energi manusia, disedot tenaganya, itu bisa, darah itu juga bisa. Itu manusia ditawan berarti dikasih makanan manusia, karena hukum fisik itu tetap harus dikasih energi, kalau enggak ya akan mati, sama seperti yang terjadi di Serdang Bedagi di Sumatera Utara kemarin ini gitu loh. Itu jadi ada. Jadi bukan khayalan atau khurafat, tidak ada. Zaman Kanjeng Nabi juga ada. Perintahnya Kanjeng Nabi, larang anakmu keluar rumah setelah matahari terbenam atau maghrib karena ada jin yang suka menculik anak. Ya kuntilanak itu. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Kalau di Pontianak, Kalimantan Barat itu memang dulu kenapa kok dinamakan kota Pontianak? Ya karena banyak kuntilanaknya. Di sana itu ada kerajaan lembut khusus perempuan, kuntilanak ya ratusan ribu di sana itu ada. Nih, ada, tidak hanya di sana ya, di sini juga ada, semuanya ada. Itu nggih, ini ya nggih. Hadis Nabi ada hadisnya. Athar dawuhe sahabat Nabi ada juga, dan pernah terjadi, dicantumkan di dalam Sunan Kubro, Sunan Al-Kubro, Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkannya. Jadi yang cerita sahabat Ansor diculik sama jin itu pada masa sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nggih, Bu saya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terlalu dekat dengan Habib, Gus Bah yang pintar menjadi keminter, cerdas tapi berhati keras. Seakan-akan beliau pun boleh berkata dan berbuat semau-maunya. Seakan-akan beliau maksum, naudzubillah. Nggih, Bu Zainzid. Nggih, dilalai itu seperti itu loh. Roda itu berputar. Dulu jaya, sekarang bisa turun di bawahnya. Kadang di atas, kadang di bawah. Oleh sebab itu harus benar-benar ya, kalau ulama Gus yang bijaksana akan tahu membaca kondisi dia berada di zaman apa, dalam isu apa, gitu loh. Menentukan suatu hukum itu nanti efeknya seperti apa ke depannya. Itu namanya waskita, namanya. Bijaksana dan waskita. Waspada. Tapi kalau mulai ngawur, wis fikih ini oleh cara fikih. Ya, ada kitab fikih yang memperbolehkan itu, tetapi tidak ada yang memperbolehkan menutup makam-makam lainnya
peristiwa ini, kejadian ini tidak hanya terjadi di Ploso, Jati, Kudus saja, tetapi juga di Rembang, di Winongan, banyak sekali di mana-mana. Tadi saya dikirimi kitab fikih yang membahas tentang diperbolehkannya membangun makam dan membuat kubah di atas makam aulia, sholihin, dan ambiya, yaitu kalau di tanah pribadinya yang dibuat secara khusus untuknya dan tidak nindih makam lainnya. Kanjeng Nabi itu makamnya terbuka, lebih tinggi sedikit dari makamnya sahabat Abu Bakar dan Umarnya. Gitu, nggih, Bu Zainzeta, nggih, begitu. Jadi hidayah itu milik Allah Ta'ala. Sekarang ini, dulu alim sekalipun kalau dia tidak mau menambah pengetahuannya, dia akan tertinggal dengan sendirinya, Bu Zainzeta, nggih. Pak Maulana Z, setelah saya melihat penyimpangan para Habib, saya memutuskan untuk tidak hadir di acara yang penceramahnya Habib, karena ceramah mereka saya rasa tidak ada ilmunya, nggih. Rata-rata itu menyanjung Nabi kita, lalu diarahkan ke duriyah Nabi kita, lalu diarahkan lagi ke saya. Saya kan cucu Nabi. Jadi saya inilah ya peninggalan Nabi kita bersama. Kalau jenengan melawan saya, neraka tempatnya. Saya itu cucu Nabi. Nah kan doktrin itu pasti diulang-ulang terus, dan yang disampaikan itu mesti maqala al-Habib. Ceritanya karomai Habib, mesti semua itu Habib. Nggak ada yang ceritanya Imam Syafi'i, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, netral itu ya. Wah, hampir nggak ada. Doktrin tak bulat muter-muter di situ saja. Nggih, Pak Maulana Z. Jadi jenengan alhamdulillah nggih mendengarkan ceramah itu kan suasana surga nggih. Malah diselipkan doktrin suasana neraka. Ini namanya merusak akal sehat kita nggih. Jauhi saja daripada kita kena racunnya nggih. Pak Ahmad Saleh iblis itu nggih. Banjelina kadang-kadang banyak. Pak Bambang Nuryanto tidak punya HP, mungkin beliaunya kiai sehingga ketinggalan informasi. Tadi kan sudah dikasih tahu sama panitia, Pak Kiai Katrok itu disampaikan jangan ceramah yang macam-macam yai, ya cukup bahas tentang Maulid Nabi saja. Tapi malah tambah iblis metu semua. Gimana itu? Aduh, akhlak mazmumah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah yang Maha Rahmah untuk memperbaiki perilaku ucapan ya umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kok malah jadinya seperti ini? Sumpah serapah, seakan-akan tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah. Duh, Gusti, ya kiai macam apa ini? Seperti orang uraan saja, nggih Pak Bambang Nuryanto, nggih. Jadi sudah dikasih tahu Pak Bambang, nggih, tapi nggak mau tahu, nggih. Mang Wahyu, ajengan ya muga tetep dina tayungan Gusti Allah. Karawang nuju ngadengekun pangaosan ajengan. Oh, nggih, matur suwun, nggih. Nuhun nggih. Bahasa Sunda. Saya masih belum tahu. Ini artinya apa? Tolong diterjemah, Dik. Jadi kok ada ajengan? Kalau orang Madura itu ya ajengan. Saya itu kalau di Madura dipanggil ajengan. Bu Zainzeta itu kalau ajunan kok, ajunan gitu. Kalau manggil saya itu ajunan. Ya panjenengan, sampian, anta, siro, yu. Gitu nggih. Nek Surabaya kan kon. Nggih. Nggih, Mang Wahyu. Jangan, matur suwun Mang Wahyu, terima kasih nggih atas nasihatnya. Pak Muhammad Sofi, berarti yang sudah sadar, susah sadarnya yang menjadi santri mungkin gitu ya, nggih. Santrinya tolong ini dibersihkan dari pengaruh gendam, hipnoterapi, cuci otak ini. Bahaya ini. Bahaya. Doktrin ngata-ngatai saudaranya itu iblis, setan. Waduh, bahaya itu, bahaya. Rusak agama ini. Nanti Islam tidak menarik lagi di hati umat manusia Indonesia gara-gara perilaku, gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga nih, gara-gara ini. Akhirnya kemarin di Dinas Kependudukan Kabupaten Ponorogo itu 61 orang yang mengajukan karena bingung milih agama.
Lah kalau kita yang berada di elit seperti jenengan semuanya termasuk elit, terus masyarakat awam biasa yang biasanya di kebun, di hutan, bertani, itu kan nggak mau mikir berat-berat lah, pokoknya manut kiai kan begitu, manut ulama. Lah mesti dinut yang malah kayak ngene, gambarane piye to, kepriben teh, kepriben. Pak Pungkas Pramana, Pak Yai, saya belum paham tentang roh gentayangan yang diterangkan kemarin, karena roh kalau sudah masuk alam barzah, apa masih diberi kewenangan untuk berwisata di alam dunia? Coba Pak Pamungkas Pramana membaca kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh mana ya? Ada terjemahannya kok nggih Pak Pamungkas Pramana, kitab Ar-Ruh itu. Ada terjemahannya juga, jadi nanti bisa dipahami apa isinya. Tidak hanya kitab terbitan ulama Timur Tengah sana saja, bahwa selagi manusia itu masih memiliki hutang, baik perbuatan ataupun keterkaitan dengan keinginannya, maka ta'alluq kekumandilan itu masih ada. Dan terkadang diberi kesempatan untuk mengunjungi dimensi 3. Tidak secara total seperti kita, tetapi hanya berkunjung saja. Jadi kalau gentayangan itu kan sama seperti begini lah Pak Pamungkas Pramana. Saya misalkan, dalam hidup saya ini, saya pernah membunuh manusia lainnya yang tidak punya dosa apa-apa. 10 orang saya bunuh tanpa salah dan dosa. Terus saya meninggal dunia. Nyawa saya masuk ke alam barzah sana. Tetapi tidak tenang. Karena saya masih menanggung hutang. Hutang nyawa 10 orang ini yang saya bunuh semua. Berarti Allah tidak akan pernah menerima roh jiwanya manusia yang masih memiliki hutang, menanggung hutangnya. Lah, apakah anak cucunya mau menanggung seperti hukum warisan dosa yang nggak bisa, dia sendiri harus menanggungnya, harus mau menanggungnya. Oleh sebab itu Allah menghidupkan manusia itu wa ahyai tanasnata ini, amat tanasnata ini, wa ahyai tanasnata ini, yang kemarin saya sampaikan itu. Manusia kalau sudah benar-benar tidak memiliki tilku mandil dan tidak memiliki hutang beban ya dalam hidupnya, dia akan langsung bypass. Dia panggil oleh Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah di surganya. Jadi kalau sudah masuk alam barzah apa masih, tapi tidak seperti yang kita bayangkan dalam hidup kajembaran seperti kita, Pak Pamungkas Pramana. Intinya kembalikan kepada masalah hutang. Hutang itu tidak hanya uang, tetapi juga bisa hutang perbuatan dan hutang kekumandilan. Cita-cita itu termasuk hutang juga. Tidak terlaksana, mati duluan. Berarti akan dilaksanakan pada kehidupan berikutnya. Ahyai tanasnata ini, kata Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, nanti jangan heran ketika ada bayi dilahirkan itu, lahir itu sudah ubanan. Umur 1 tahun, 2 tahun itu sudah ombongan. Ya. Umur 4 tahun itu seperti umur 40 tahunan. Umur 1 tahun seperti umur 10 tahunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Terkadang memori jiwa itu terbawa sampai mati, lalu dihidupkan kembali, sebagian besar terlupakan, terhapuskan seiring dengan rusaknya jaringan sel otak yang mengikuti ragawinya. Lalu di memori jiwanya ini masih terbawa. Lahir umur 5 tahun apal Quran 30 juz. Nah, berarti hutang, cita-cita kepingin duwe anak hafid itu belum terlaksana, akan dilaksanakan pada kehidupan berikutnya. Ini sementara begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Hutang. Berwisata bukan berwisata, kadang-kadang malah merana kok. Disuruh untuk Fir'aun itu setiap
pagi dan petang itu diperlihatkan nerakanya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Itu siksa kubur itu. Dan siksa kubur itu di situ. Jadi siksa kubur itu tidak di kuburan situ. Raudhah Miryadil Jannah itu tidak di kuburan situ, di alam barzah. Kok malah kuburannya Habib dihias-hias kayak taman ini, berbunga. Bukit berbunga. Piye to iki nggih. Pak Thomas Manal. Pak Hari asmene mbek nderengos nggih monggo sami-sami. Antum wae. Ini bahasa Arab. Antum itu you, kalian. Wae ya saja. Ketika sorban dan keangkuhan menyatu, yang keluar itu cacian, hujatan, sok cuci, Habib perusak nggih. Sebenarnya nggih ini untuk koreksi kita bersama. Kalau belum siap menjadi kiai dan ulama, lepaskan sajalah. Nggak usah jubahan, nggak usah serbanan. Ya, nggak usah kopiahan, biasa-biasa sajalah. Biasa-biasa saja. Ya, memalukan. Udeng-udengnya sampai tebal seban Vespa, tapi perilakunya gak sesuai dengan kenyataan yang ada. Akhlaknya, omongannya rusak, perilakunya gak karu-karuan. Ini namanya ulama su dunia akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nggih, leres panjenengan. Tadi Pak nggih Pak antum wae, nggih Pak antum wae nggih. Berikutnya Pak Andrian Rahman Sahani, bayi kumisan yai. Nggih, ada cerita Habib itu bayi-bayi di Tarim itu kan kalau sudah kumisan langsung jadi wali. Nggih. Jadi bayi yang terlahir di negara yang berperadaban tinggi itu beda dengan negara yang berperadaban rendah, SDM rendah. Bayi-bayi yang lahir di Cina, di Eropa itu beda yang terlahir di India sama Indonesia. Apalagi yang di Israel sana, wah, bayi itu sudah disiapkan sebelum mengandung sudah disiapkan. Jadi diprotek betul ini nanti begini. Kalau di dalam Islam kita itu ada bancaan selamatan pas tingkepan, selapanan gitu dibacain terus. Kalau Israel juga begitu. Nggih Pak Andian Pak Dan Gavin, halo Bin nggih monggo. Bang Di. Kelakuan para Habib mulai kendor. Ini kelakuannya Mukibin kok malah ngegas. Diadu domba gelem doyan malah. Nggih Pak Bang Di. Wong taktik musuh itu sudah terbaca malah justru musuh merangkul kawan kita sendiri ya. Sama-sama kiai ini malah tambah ngata-ngatain kawannya itu iblis ya. Ya majikannya ya tepuk tangan semua. Sama Belanda dulu tuh seperti itu. Kalau ada pejuang seperti Joko Sembung di Indramayu misalkan, ada Pak Sakera ya di Bangil misalkan, ada si Pitung di Betawi gitu ya. Belanda akan mencari lawan dan kawan dari golongannya sendiri untuk mencari kelemahan lalu bisa menangkap pahlawan itu. Pangeran Diponegoro itu ditangkap itu ya gara-gara nasihat dari seorang Mbak Abud itu. Ya begitu, itu taktik penjajah untuk merusak orang yang dijajah. Berhenti mencari rahmat pada tadi sudah Pak Bawor Blus nggih hadir nggih. Siap. Pak Tri Prabowo. Lah Kibin sama Habib ya emang sama Pak Kiai. Sama-sama gedabrusnya nggih. Sebenarnya itu ya Mukibin ini kan ya kawan. Saya itu nggak mau dibentur-benturkan dengan sama Mukibin. Kalau diadui saya senyum saja. Karena apa? Ini jadi perang saudara lah. Ini yang selalu kami hindari. Kami sudah menjauhi jangan sampai mengeluarkan kata-kata usir habaib itu. Tidak pernah saya mengatakan seperti itu. Ini saya hindari. Karena apa? Mereka saudara saya. Habaib alam itu semua saudara saya. Saya rangkul, saya nasihati, saya tunggu kesadaran dan ketaubatannya. Enggak. Malah justru ya sama seperti Doronya Belanda dulu ya begitu, malah mengadu domba. Pak Joko Nur, Pak Karsono Beniati, padahal keramahan, tata krama, sopan santun sudah melekat sebagai adat ketimuran bangsa kita. Nggih. Bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa kesetanan seperti ini kan nggak layak diucapkan oleh seorang ulama. Gurunya itu siapa? Nggak ada. Sak marah-marahnya seorang kiai. Lah ini kan aneh lagi
Sulawesi itu ada kiai ngapluki santri ini, akhirnya dipecat ya. Ada yang aneh kok sekarang ini kok. Yang katanya ngerti ilmu agama, justru kok malah melanggar agama. Piye to ki? Wong kita nggak sengaja kadang-kadang malah melanggar aturan agama saya kok. Saya nggak sengaja kok. Apalagi ini malah sengaja. Aneh-aneh sekarang ini. Di Malang itu ada dosen Fakultas Tarbiyah Pasca Sarjana Universitas Malik Ibrahim ya, UIN Malik Ibrahim Malang itu. Ada beritanya kan itu nggih? Ada beritanya nggih? Jangan cari sendiri beritanya itu. Malah guling-guling lucu. Ya malah di skor sementara oleh dekannya. Nah, ini kan ya memalukan. Lu ngerti agama kok. Nggak mencerminkan. Dosen itu harus menjaga harkat dan martabat Tridharma perguruan tinggi, itu harus tahu. Tridharma perguruan tinggi itu apa? Ya, pendidikan, pengajaran, pengabdian, ya, penelitian, berguna untuk nusa bangsa dan agama, kan begitu. Ulama juga begitu. Ulama harus tahu fungsi, ya, tugas tupoksinya ulama itu apa. Ulama itu warasatul anbiya. Orang anbiya misuh-misuh, kamu iblis itu ada. Apalagi aulia, ya nggak ada wali songo ngajarkan misu-misu itu nggak ada. Syekh Maulana Malik Ibrahim Basunan Gresik itu wah akhlakul karimah dijaga. Basunan Ngambel itu mohlimo dijaga. Ya semua akhlak ditata betul. Basunan Kalijogo ya begitu, semua itu sobirin semua wali songo. Ada yang jurusan politik Mbah Sunan Kudus Said Ja'far Shodiq ya ada fungsinya masing. Mbah Sunan Gunung Jati ya seorang tentara, ya beda-beda fungsinya. Tapi tetap ada tata kramanya, nggak ngawur seperti ini. Ngawur ini, ulama ngawuran ini. Ngawuriah torekohnya. Pak Ibu Yan Adintia, saya rasa orang-orang yang masih bodoh jangan gampang-gampang pakai jubah dan sorban. Berpenampilan wajar biasa saja. Nggih, Bu Yan, matur suwun, sudah diingatkan. Nggih. Sudah diingatkan. Nggih, kalau sudah memakai imamah, sorban dan itu ya harus ditata akhlaknya lah. Jangan menipu ummah. Ya. Kalau sudah kumpul dengan komunitasnya semua berbaju, wong Arab juga ada yang berbaju seperti itu. Jadi Habib itu bukan orang Arab. Enggak ada, itu baju sufi. Ya, burqah sufiyah ala Hadramaut. Coba jangan cari orang Arab, ada yang berbaju seperti itu, enggak ada. Paling banyak itu di Indonesia. Pak Joko Nur, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan kepada Indonesia. Amin. Matur suwun, keluarga besar. Amin. Matur terima kasih. Pak Agung sukses. Aneh, giliran sekte imat menghina habaib, menghina FPI, menghina orang yang tidak sejalur dengan sekte imat, biasa saja. Bawa-bawa akhlak. Akhlak itu gimana? Udah bener apa belum lah? Ini Pak Agung sukses, ini Mukibin. Saya batas semua. Ya. Giliran sekte imat menghina, siapa yang menghina habaib? Ya imat tidak pernah menghina habaib. Yang dihina itu kebatilan yang dilakukan oleh habaib. Kiai Imat, Gus Abbas, Raden Haji Omah Irama dan semua itu tidak pernah menghina personal ya. Saya benci Hanif, nggak pernah. Yang dilakukan perbuatannya Hanif Al-Athosi inilah yang dibenci. Saya juga begitu. Gitu loh. Saya pernah mengatakan, kamu hewan tak keluarkan semua, pernah? Coba jangan nanti ini di channel saya ini. Atau kamu, pokoknya kata-kata seperti itu nggak ada dalam kitab kuning. Itu nggak ada kamu situ Pak Agung sukses. Jadi jangan supaya jadi sukses itu pahami yang benar masalahnya. Nanti masalahnya kamu balik. PWRS bubarkan pengajian loh, nggak bubarkan pengajian. Yang dibubarkan itu doktrin-doktrin Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masol. Daripada terjadi kerusakan, lebih baik dihindarkan di awal. Gitu loh. Mencegah lebih baik daripada mengobati dalam kamus kesehatan. Gitu loh. Itu namanya Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masol. PWS tidak pernah benci pengajian, nggak pernah. Nggak ada itu. Salah. Ini namanya propaganda olah kata. Orang yang tidak bisa memiliki jiwa kata waspada yang akan menerima begitu saja. Oh iya, PWLS Neo PKI benci pengajian, nggak ada itu. Itu hanya propaganda.
pembenci PWLS. PWLS itu orang lugu-lugu, guru-guru ngaji kampung itu loh, yang ingin agamanya lurus dan leres, anak cucunya itu ya leres dan lurus, Sirotol Mustaqim itu loh Pak Agung Sukses. Di saat disenggol balik merasa terintimidasi, apa kabar yang suka-suka nyenggol habaib? Oke, saya menyenggol habaib, tapi ada kitabnya. Baru beberapa jam yang lalu kami posting ya, akhlaknya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor yang duduk dan berdiri mentengkelek sampai tidur di atasnya makam Kanjeng Nabi. Ada kitabnya. Kitab Tadhkirun Nas 163 halamannya. Bahasa Arab kan, saya terjemah ke bahasa Indonesia supaya mudah dipahami, dibaca oleh semuanya. Nanti setelah ini buku saya jangan beli ya, 150.000. Ganti biaya cetaknya, ISBN itu juga mahal. Ini sudah siap ini. Nanti diedarkan semua. Target saya ya 1 juta eksemplar lah ya. Bahasa Indonesia dari kitab apa semua, bukti kesesatan ajaran khurafat habaib Alawi di seluruh dunia. Yang menulis ya tim PWLS, diantaranya Gus Aziz Jazuli, Gus Halim, Gus Ahmad Mustafa, ya sebagian ya saya, macam-macam lah ya, ilmu milik Allah Ta'ala. Jadi nanti bisa jenengan beli, ganti kertasnya saja. Pak Agung Sukses. Jadi Pak Agung Sukses, monggo jenengan sukses, dadi wong sing agung, tapi harus mau dan bisa mengagungkan kebenaran. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Kalau jenengan masih mukibin, coba duduk merenunglah. Merenung, baca postingan-postingan saya, itu kitab mereka sendiri, bukan karangan saya. Baca, resapi bersama, ajaran ini nyeleneh, aneh apa? Ajaran ini benar dan lurus sesuai dengan ajaran agama kita. Dari Allah melalui Nabi kita. Jenengan coba, jenengan orang yang berakal sehat, insya Allah nanti jenengan akan menemukan jalannya agung dan sukses bersama. Pak Toko Suryo, saya derek ngaos Kiai Nusantara saja biar nggak ketularan bahasa Habib maju. Nggih. Insya Allah kalau kiai-kiai asli pribumi Nusantara nggak pernah misui kecuali yang mukibin. Oleh sebab itu jangan ditiru loh santri masyarakat kita ini. Wong kiai ini koyok ngono pemenang umate gitu loh. Ini loh Kiai Tohawi, ya Allah jenengan itu seperti apa, sadarlah, ingatlah mati, bahwa mati itu pasti terjadi. Jangan minta dekengan dukungan ke ini membisiki Allah, saya tidak akan mundur. Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Kok ono menungso kaya ngono. Maca selawat, istighfar sing akeh. Tak cabut kiaimu. Enggak jadi kiai kamu sekarang, jadi Mas Tohawi. Percuma, mohon maaf. Kiai kok ngata-ngatai WWLS iblis. Enggak masuk. Gunung. Berhubung saya orang Tegal, Kiai ini pernah pesan kepada santrinya agar tidak ikutan polemik nasab atau mendukungnya alias pro Kiai Imad, maka tidak diakui santrinya. Ini namanya lebih ikhlas tukang parkir. Jenengan mendapat hidayah, mendapatkan penjelasan pencerahan ilmu yang kami sampaikan. Saya hanya menyampaikan, bukan ilmu saya. Oleh sebab itu suatu saat nanti kalau buku yang kami kumpulkan, ya kami bukan saya, itu beredar, itu bukan saya. Amanah Allah Ta'ala yang kami kumpulkan, bukukan bersama untuk diketahui oleh semuanya. Tukang parkir itu lebih ikhlas daripada kiai atau ulama yang tidak ikhlas seperti ini. Tidak diakui ya menjadi santrinya jika mengikuti kajian nasab Kiai Imad dan kawan-kawannya. Nggih, Pak Cah Gunung ini termasuk doktrin berbahaya nggih, Cah Gunung ini. Nggih, Pak Cah Gunung. Terima kasih atas masukannya nggih, informasinya nggih. Terus berikutnya? Ndi? Ke mana? Langsung mau dengan yang sekarang. Bu Sifa Aulia, Kiai Tohawi itu mukibin akut. Beliau punya ponpes Yai. Punya ponpes kayak orang punya ponpes kayak nggak jaminan sekarang. Kiainya saya cabut sekarang.
pindahlah kiai lainnya yang benar-benar soleh ucapannya. Kecuali mau bertaubat, ya, memperbaiki klarifikasi atas ucapannya kemarin itu. Nggih, Bu Syifa Aulia. Mertua beliau masih sepupu dengan umiku. Oh, nggih, Bu Syifa Aulia. Salam takdim nggih. Sampaikan kepada beliaunya dari KRT Nurhi Adinegoro, Surabaya, ya. Sampaikan kepada Kiai Tohawi, disuruh ketemu dengan saya di mana, di Semarang kah, di Kudus, tengah-tengah saja, ya. Atau mungkin tak undang ke sini ya. Ayo kita diskusi bersama masalah nasab Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Anda, Pak Yai Tohawi, salah memahami kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Sama seperti pemahamannya Prof yang mengarang tafsir Al-Misbah itu, ya, Prof. Quraisy Shihab. Di tafsir manapun itu nggak seperti itu pemahamannya. Sudah saya analogikan 4 tahun yang lalu. Katakan, hai Muhammad, kul la as'alukum, aku orang jaluk marang sira kabeh alaihi ing atase dakwahku iki ajron ing upah illal mawaddata kejaba sifat kasih sayang fil kurba hubungan antara kerabat. Saya dakwah ke Madura. Madura itu juga saudara saya. Lah, saya datang ke Madura itu tidak minta upah apa-apa dari kalian, wahai tretan dibi ring Madura. Cuma karena saya ini ada hubungan kerabat dengan Anda, maka jenengan saya ajak bersama untuk memahami bahwa habaib-habaib Ba'alawi yang ada itu bukan cucu duriyah itroh asyirah Nabi kita. Itu orang lain genetikanya, biologisnya. Lah, saya dakwah seperti itu bukan supaya orang Madura mencintai anak saya, mengasihi anak saya, menghormati anak, bukan begitu. Illal mawaddata fil qurba itu adalah karena hubungan baik antara saya dengan orang-orang Madura. Masih ada kekerabatan, dulur-dulur. Sumenep itu kan duriyah Mbah Sunan Kudus juga ada. Eyang Kabul ya masih ada hubungannya keilmuan dengan Sunan Ngampel ya. Ini namanya bila dirunut itu semuanya saudara gitu loh. Oleh sebab itu saya tidak minta apa-apa kecuali saya itu hubungan baik dengan kalian semua. Begitu loh. Misalkan saya datang ke Sunda, ya, wahai masyarakat Parahyangan, Pasundan, saya ini juga saudara Anda. Karena saya juga memiliki saudara yang tinggal di Bogor sana, ya. Lain saya dakwah di sana itu gara-gara apa? Saling kecintaan saya terhadap kalian semua, supaya semua saling tahu semestinya sejarahnya, nasabnya Ba'alawi yang ada, itu loh. Bukan suruh balas budi supaya mencintai anak cucuku. Tafsir mana? Itu ada tafsir itu tapi lemah. Itu disanggah oleh Imam Ibnu Abbas. Enggak begitu, jangan tergesa-gesa memahami, memaknai kurba itu anak cucu Nabi seperti itu. Enggak, itu kalau anak cucu Nabi beneran enggak masalah. Loh, kabaib itu bukan anak cucu Nabi, bukan cucu Nabi. Piye to ki? Jadi sudah salah 3 kali langkah Kiai Tohawi ini memahami kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya gara-gara secara turun-temurun dari Prof. Quraisy Shihab-nya ya seperti itu memahaminya. Ini bagaimana? Ini sama seperti ketika ada perintah hadis Nabi cepet mayit atau jenazah itu supaya lepas tanggung jawabmu wahai orang yang masih hidup. Disuruh mempercepat dimakamkan gitu loh maksudnya. Tapi orang-orang Mataraman, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Ponorogo itu kalau membawa jenazah keranda itu melayu. Karena dasarnya hadisnya Kanjeng Nabi cepet untuk menggawa jenazah, untuk menguburno ngono lho. Padahal nggak begitu. Maksudnya mayat itu jangan ditambung di rumah sampai berhari-hari. Nunggu saudara dari Malaysia kalau nggak jelas ya nggak usah ditunggui, langsung dimakamkan begitu saja. Yang cepet urusanmu ya.
mengkafani, ya, memandikan, ya, menyalatkan dan menguburkan itu sudah habis tugasmu. Itu loh kan nyepet nongol, malah dimaknai cepet melayu. Berarti saya itu pernah di sana itu sampai mayitnya gelundung sampai. Lebih main nong gunung ngiring ini. Nong gunung kan keranda buatan bambu itu ya. Melayu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, melayu. Tak tanya, alasannya apa? Perintahnya Kanjeng Nabi ini. Ya sama dengan ini loh. Saya analogikan kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba yang dipahami oleh Kiai Tohawi ini. Jare Pak ya tadi Kiai Katrok enggak duwe handphone tah atau enggak duwe wawasan ingin tambah ilmunya. Nggih. Kemarin Pak Pamungkas Pramana ada yang bertanya wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awliyah tentang Nur Muhammad. Pak Bambang Nuryanto, mungkinkah MUI mengeluarkan ketentuan untuk melarang ceramah bagi para ulama yang belum terverifikasi Kiai? Kemungkinan bisa seperti itu. Nggak semua orang bisa ceramah di muka umum. Khotbah, ya, saenake dhewe harus memiliki keahlian tertentu, bekal tertentu. Yang paling penting itu sesuai dengan perilaku. Omongane karo ucapane karo tindakane itu sesuai. Dan bermutu gitu loh. Kalau enggak ya jarkoni, saujar rasa kelakoni. Akhirnya apa? Masuk ke dalam memori umat dan masyarakat rusak kabeh. Bingung umat ini. Umat ini tambah bingung malah. Orang untuk ngilmu malah tambah bingung. Ya, karena sedinut iki po gitu loh. Enggak jelas nih. Pak Muhdi Baskoro yang mengatakan itulah yang sebenarnya. Nggih, Pak Muhdi Baskoro nggih. Pak Taro, lawang pengajian kok caci maki. Harusnya ceramah keilmuan yang bikin umat tercerahkan. Kibin memang botol. Botol itu singkatan dari apa? Ya, saya nggak menerjemahkan, jenengan jadi tahu. Botol itu singkatan dari bo dan to. Lah itu saya nggak mau. Loh. Karena apa? Tantangan seorang kiai itu lisannya yang setiap hari dibaca untuk maca Quran, dibuat untuk maca Quran, dzikir, sholawat, ya malah tambah nggo misui wong lebih ya. Nek misui jin, setan sing fasik itu gak apa-apa. Silahkan. Hei, jin sing kurang, ya gak apa-apa. Ayo moro nang alas ngono, pisu ana jin sing fasik sing durung Islam. Lah nek ceramah nang ngarepe menungso e. Mbok iblis sunnah iku piye to? Pak Dans, Yai Tohawi bangga dapat pujian dari Al-Akasi. Bukan Al-Akasi, Al-Atos. Tadi nggih. Lanjut biar tes. Golongan kelam Habib adalah kun fayakun. Tadi sudah. Pak Ahmad Syarif Mahmudin. Yang sebenarnya iblis itu gerombolan. Nggih, insyaallah. Pak Wali Songo D1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Kiai, dulu apakah zaman Presiden Soeharto Makbaroh 9 Wali Songo apakah yang pegang Presiden Soeharto Kiai? Enggak begitunya. Pak Harto itu nasionalis. Pak Karno juga nasionalis. Tidak begitu perhatian terhadap, sudah ada yang ngatur sendiri, Menteri Kebudayaan. Oke, Menteri Kebudayaan didukung oleh pengawasan organisasi keagamaan. Sudah cukup. Gak terlalu ikut campur dalam urusan-urusan yang remeh-temeh seperti itu. Nggih, mohon maaf bukan menyepelekan enggak, tapi sekarang ini kan gara-gara kasusnya itu merebak ya, berkembang di masyarakat lalu semuanya kena. Karena sejarah kita mau dirubah semuanya. Itu nanti semuanya akan memakan informasi yang salah sampai generasi kita gitu. Bu Salisa Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukibin Habib itu sudah terdoktrin khilafah oleh Imam Unyil Banyangki. Kadang-kadang ya sama. Kalau kita ingin melihat perilaku mereka ya lihatlah Al-Imam Al-Kabir itu. Nggih. Ucapannya seperti apa itu. Omongannya itu loh, kayak opo bahasanya itu. Kayak bahasa orang preman dalanan kampungan itu loh. Ya ampun enggak nyepelekan itu. Ya buktinya seperti itu. Pak Luktom Padilah negeri ngeri kayak kalau mendung Pak Alawi banyak yang mati mendadak dan kena kutukan ngeri Pak Alawi itu nggih. Tapi mereka masih gak takut ya. Nggih. Jadi peringatanlah kematian itu untuk peringatan kita. Jangan sampai kita lalui begitu saja tanpa ada hikmah pelajaran yang kita ambil darinya. Tetangga kita meninggal dunia, tetangga kita mendadak matinya, itu kita harus iya ya aku bakal koyo ngene ya, kayak
Habib Sekhrel atau siapa itu ya, sebelahmu itu mati ya itu ya, sama-sama di Tegal ya, Habib Soleh bin Ali Al-Atos meninggal dunia. Dek Ghanib Al-Atos ini sama-sama Al-Atos sudah meninggal dunia, muda-muda ya, 49 tahun kan muda-muda ya. Kok malah nggak dia buat pelajaran? Masih Allahu Akbar, mengatakan munafik-munafik kepada PLS semua. Jadi PWILS nanti tak bahas apa sih perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah itu, nanti ADART saya share ke panjenengan semua dalam bentuk PDF. Jadi PWILS itu bukan organisasi ilegal, ya, organisasi yang benar-benar legal, ya. Ada ADART, tujuannya, misi, visinya itu seperti apa itu jelas. Oke, jadi demikian waktu yang membatasi kita. Masih banyak yang belum terbacakan. Ya Allah, semoga Putra Cilacap, Pak Lenceh, Gus Miftah, ngatain penjual, ada semuanya, Pak Dengsi, Huda Alaska, semuanya. Semoga tulisan panjenengan dibalas oleh Allah Ta'ala setiap hurufnya 10 kebaikan. Anggaplah ini bagian daripada meramaikan channel kita bersama perjuangan ini. Semoga Allah membalas panjenengan dengan jazaan wafiron fid dunya wal akhirah. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, khususnya kepada Kang Mas Kiai Tohawi Tegal sana. Mohon maaf jika tutur kata dalam menasihati panjenengan juga ada yang kurang berkenan. Saya hanya ingin kebaikan supaya jenengan lebih baik, dan coba tinggalkan berhubungan dengan habaib-habaib Alawi, apalagi dukungan dekengan pusat Dek Ghanib Al-Atos. Dek Ghanib Al-Atos itu orang yang atos saat ini. Ojo didekati, buktinya ini jenengan malah dikasih semangat spirit lagi untuk menentang kebenaran yang kami sampaikan ini. Jangan lawan kebenaran, jenengan akan tebal dengan sendirinya. Peringatan, peringatan bagi panjenengan. Mohon maaf, saya juga mohon maaf karena saya juga tidak mengaku paling baik dari panjenengan. Semuanya, tidak hanya Yai Tohawi Tegal sana saja, semuanya yang ada di seluruh Nusantara dan bahkan dunia. Semua, ayo jaga lisan kalian, jaga perbuatan kalian. Kalian jadi panutan al-ulama warathatul anbiya, minimal warathatul auliya yang ada di Nusantara ini. Ayo kita berbenah, saling menasihati bersama. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu,
bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kita sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat. Jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.